Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Horor Jack. Kali ini saya akan melanjutkan cerita dari akun Twitter Restu Wiraatmaja yang berjudul Pendem. Buat kalian yang ingin membaca full ceritanya, link saya taruh di deskripsi. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen ya. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Di episode sebelumnya, "Bu, itu apa Bu?" "Itu Jerangkong, sosok yang dikirim oleh Pak D-nya Wastari. Sosok ini yang menempel pada tubuh si Didi." Perlahan kabut menutupi sosok itu. Ia menghilang dalam kegelapan. Yang terdengar hanyalah bunyi suara tulang yang dibenturkan. Tek, tek, tek. Ibu Nani langsung menatap ke arah Agung. Ia kemudian mengatakan sesuatu terkait fakta tentang kematian ayahnya. "Sosok itu pernah datang ke rumah sebelum kematian ayahmu. Bisa jadi Pak D Wastari adalah pelaku kematian dari ayahmu." Keesokan harinya, Agung masih memikirkan bagaimana caranya untuk memecahkan permasalahan ini. Dia tak tahu harus bagaimana. Sementara anaknya menjadi aneh semenjak dirasuki oleh sosok yang disinyalir merupakan sosok kiriman dari Paman Wastari. Didi yang awalnya periang, kini terlihat sangat murung. Ia sama sekali tidak pernah bersosialisasi dengan orang-orang sekitarnya. Terkadang dirinya hanya menatap ke arah jendela rumah, seperti sedang berbicara kepada orang yang tidak pernah terlihat oleh kedua mata Agung dan juga Wastari. Sementara itu, Ibu Nani masih memandang foto wajah suaminya. Ia masih mengingat hal yang belum diketahui oleh Agung terkait kematian suaminya yang masih misteri hingga sekarang. "Bu, Ibu baik-baik saja kan?" tanya Agung. Ibu Nani hanya tersenyum. Ia kemudian menuju ke arah Agung dengan wajah yang penuh dengan kesedihan. Raut wajahnya sama sekali tidak berubah tatkala mengingat suaminya itu. "Kamu tahu kan, Nak? Dulu ibu dan bapak tidak menyetujui pernikahanmu dengan Wastari. Hal itu dikarenakan bapak telah mengisyaratkan yang tidak baik terkait salah satu anggota keluarga Wastari yang dinilai sangat mencurigakan." Agung hanya tercengang saat mengetahui fakta di balik pernikahannya yang ternyata menimbulkan sebuah asumsi terkait keluarga Wastari. "Aku harap kalian semua berada dalam keselamatan. Ibu tidak menginginkan hal-hal aneh kepada keluarga kalian. Untuk masalah Didi, biar ibu yang menyelesaikannya. Kalian berdua kembalilah ke sana." "Untuk apa kita kembali ke sana, Bu?" "Ibu rasa Paman Wastari mengetahui sesuatu." "Maksud ibu, apakah Paman Wastari ini pelakunya atau bagaimana?" "Belum tentu juga, Nak. Ibu hanya memperkirakan saja. Sosok yang kemarin muncul di hadapan rumah seperti mengingatkan ibu kepada kematian bapak. Tentu saja akan ada teka-teki dalam permasalahan ini." Atas pernyataan dari ibunya, Agung merasa bingung. Ia tidak tahu apa yang dimaksud dari perkataan ibunya yang sangat labil itu. Di lain sisi, dia juga tidak bisa menyimpulkan jika keluarga Wastari adalah pelaku dari masa lalu orang tuanya. Namun, di lain sisi juga, Agung masih mencurigai Paman Wastari yang dinilai sangat mencurigakan tatkala mereka mendatangi rumah kosong yang hanya dijaga oleh seorang pria yang mengklaim dirinya sebagai paman dari Wastari. Saat itu, Wastari masih menjaga Didi yang terkadang sering mengamuk-ngamuk tidak jelas di kamar. Suara Didi juga terkadang berubah menjadi parau dan serak seperti orang tua. Terkadang juga Didi sadar dan menjadi dirinya sendiri. Tekanan batin yang dirasakan oleh Wastari membuatnya hanya bisa mengelus dada sembari membaca Al-Quran di dekat anaknya itu. Di sela-sela Wastari sedang membaca Al-Quran,
Agung pun memasuki kamar sembari membereskan barang-barang pribadinya. Wastari yang mengetahui hal itu langsung menghentikan bacaan Al-Qur'annya. Ia kemudian menengok ke arah suaminya. "Mas, mau kemana?" "Aku ingin kembali lagi ke pamanmu." "Mau apa?" "Ibuku menyuruhku ke sana." "Tapi kan Mas, Didi sedang dalam kondisi seperti ini." "Karena itu, kita harus selamatkan Didi. Kita harus tahu apa yang telah disembunyikan oleh pamanmu itu." Wastari hanya terdiam. Dia tidak tahu harus berbuat apa selain menuruti semua yang diinginkan oleh suaminya demi kebaikan Didi. Secara keseluruhan, kondisi Didi baik-baik saja. Namun, di waktu-waktu tertentu, dia seperti bukan layaknya Didi yang dikenal oleh Wastari dan juga Agung. Terkadang, Didi menangis layaknya seperti orang yang ditinggal jauh di sebuah tempat yang tidak berpenghuni. Terkadang juga, dia dirasuki oleh sosok nenek-nenek yang disebut-sebut sebagai sosok yang merasuki tubuh Didi. Siang itu, Agung dan Wastari pun izin pamit kepada Ibu Nani untuk kembali ke Jawa Tengah. Tujuannya adalah mencari tahu terkait sosok yang sering mengganggu tubuh Didi dan berkeinginan untuk menyelesaikan masalah itu secepatnya. Berangkat dengan kepercayaan diri yang tinggi, Agung dan Wastari pun merelakan anaknya untuk dijaga oleh sang nenek. Mereka berdua memiliki tujuan yang sama, yaitu membongkar lebih dalam terkait apa yang dilakukan oleh Wak Salim selama beberapa tahun kebelakangan. Selama dalam perjalanan, Wastari hanya menatapi jalan yang ramai. Ia terkadang menampakkan wajah sedihnya di hadapan Agung karena melihat anaknya yang tiba-tiba menjadi aneh akhir-akhir ini. Entah apa yang terjadi pada masa lalu di antara kedua orang tua Wastari dan juga Agung, keduanya hanya bisa menerima takdir yang secara penderitaan sangat mengena kepada mereka berdua. Mobil memasuki gapura desa, tempat di mana Wak Salim berada. Namun, ada yang aneh. Mereka mendapati banyak warga yang mengenakan pakaian serba hitam, sembari membawa sesuatu yang ditutupi kain berwarna putih. Terlihat juga wajah dari mereka yang penuh tanda tanya. Saat mereka melewati sebuah rumah warga, mereka mendapati bendera kuning yang berjajar rapi di hadapan rumahnya. Dari dalam mobil, terdengar isakan tangis yang begitu kencang dari rumah tersebut. Namun bukan hanya itu saja, pandangan Wastari tertuju kepada bambu kuning yang ditancapkan di beberapa sudut rumah yang meninggal dunia tersebut. Biasanya, dengan penandaan seperti itu, bisa jadi ada sesuatu yang membuat para warga memikirkan untuk mengambil langkah lebih waspada setelah berjatuhannya salah seorang warga lainnya. Para warga berbisik-bisik terkait kematian aneh yang menimpa warga tersebut. Mereka tidak mengira salah seorang warga tersebut meninggal dalam keadaan yang mengenaskan. "Dek, ada yang meninggal kayaknya." Iya Mas, tapi kok ada yang aneh ya? Maksudnya Dek?" Biasanya, kalau ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan yang aneh, para warga selalu memasang bambu kuning. Tujuannya untuk jaga-jaga. Agung masih menyetir mobil dan menghindari keramaian para warga yang memperhatikannya dari luaran. Mobil memasuki di mana Wak Salim berada. Sebuah rumah kosong yang di depannya bertuliskan, "Rumah ini dijual," yang berada di halaman rumah tersebut. Sesaat di mana Agung dan Wastari membuka gerbang, ia memarkirkan mobilnya di halaman rumah. Lalu keluarlah seorang lelaki tua dengan langkah yang penuh hati-hati. Dia adalah Wak Salim. Agung dan Wastari turun dari mobilnya. Ia kemudian disambut oleh Wak Salim dengan pelukan hangat. "Kok kalian berdua? Di mana anak kalian?" tanya Wak Salim. Agung dan Wastari saling menatap. Keduanya tampak bingung untuk menjawab pertanyaan yang dilantarkan oleh Wak Salim kepadanya. Anu Wak, Didi lagi sakit." "Sakit apa?" Wastari hanya terdiam. Tampaknya dia tak mau menceritakan terkait apa yang sedang terjadi. Takutnya
apa yang ia ceritakan kepada Wak Salim justru menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. "Aku tahu apa yang kalian pendam. Sekarang masuk ke dalam rumah," ucap Wak Salim. Agung dan Wastari izin mengambil barang-barangnya. Mereka berdua kemudian masuk ke rumah peninggalan orang tua Wastari yang sekarang dihuni oleh Wak Salim seorang. Seperti biasa, di dalam rumah, mereka berdua seperti mencium bau busuk yang menyerbak. Entah memang ada bangkai yang sudah lama tidak diangkut, atau memang ada hal lain yang berada di rumah peninggalan orang tua Wastari itu. Wak Salim menyiapkan wedang dan beberapa makanan untuk nantinya menjadi teman obrolan mereka saat itu. "Silahkan, ceritakan apa yang menjadi keresahan hati kalian," jelas Wak Salim. Agung dan Wastari tidak bisa menjawab atau menceritakan apapun. Kali ini mereka berdua tampak bingung untuk mengawali obrolan dan rasanya seperti sangat canggung tatkala berhadapan langsung dengan Wak Salim. Seperti ada sesuatu yang mereka pendam, namun tidak ingin diungkapkan. Di lain sisi, mereka berdua juga mempercayai cerita yang diceritakan oleh Ibu Nani, ibu dari Agung, terkait hal yang terjadi kepada Didi. Namun, melihat raut wajah yang tampak begitu luwes dari penampilan Wak Salim sekarang, Agung tampak ragu dengan penilaian cepat yang diberikan orang tuanya kepada Wak Salim. "Begini Wak, kami datang kemari hanya ingin tahu apa yang terjadi kepada Didi sewaktu menginap di rumah ini," jelas Agung. "Memangnya setelah dari sini Didi masih kumat?" Agung hanya mengangguk, sedangkan Wak Salim, ia hanya menghela nafas panjang. Rasanya seperti tertimpa tambahan beban dalam tubuh yang sudah tua renta itu. "Jadi Didi kenapa Wak?" tanya Agung. "Di desa ini, kita tidak bisa menentukan mana orang baik dan mana orang jahat dari penilaian orang-orang luar saja. Karena sejatinya, mereka yang menyembunyikan diri dari pandangan orang-orang dan menyengaja untuk menutupi diri, dia adalah orang-orang yang terselamatkan," jelas Wak Salim. Penggambaran dan pengibaratan yang diucapkan oleh Wak Salim benar-benar mencambuk hati dan juga pikiran Agung. Ia benar-benar merasa tertampar dengan kalimat yang baru saja Wak Salim katakan barusan. "Lantas, apa yang sebenarnya terjadi di desa ini Wak?" tanya Agung. "Desa ini disebut dengan Desa Ganyir Mayit. Orang-orang yang berada di desa ini sering terkena serangan-serangan aneh, seperti yang terjadi kepada Didi dan juga kedua orang tua Wastari. Tak aneh jika di setiap rumah di desa ini selalu dipasang bambu kuning. Tujuannya agar si sosok itu tidak menjemputnya." "Menjemputnya?" tanya Wastari. Wak Salim hanya mengangguk. Ia membenarkan terkait apa yang dipikirkan oleh Wastari dan juga Agung. Keduanya masih belum paham dengan ucapan yang dilontarkan oleh Wak Salim terkait kalimat menjemput. Wak Salim tampak membenci hal itu. Tatapan matanya melotot tajam ke arah jendela, seperti mengingat memori kelam saat dimana dirinya mendapati sosok yang tidak ia sukai. Bibirnya yang berwarna hitam bergerak-gerak seperti sedang menyumpah sesuatu yang ia benci. Anak-anak di sini banyak yang meninggal dengan cara yang mengenaskan. Tubuhnya mengeluarkan bau seperti mayit. Dari mulutnya terkadang keluar cairan busuk. Beberapa ada yang melihat mereka meninggal dengan cara yang lebih ekstrim, di mana setengah tubuhnya dipendam di liang lahat dengan kepala yang masih mendongak ke arah langit. Agung hanya bisa mendengar sembari menganalisa kembali apa yang ia ketahui terkait Wak Salim dari ibunya. Jika memang pelakunya adalah Wak Salim, mana mungkin dia akan menceritakan sedetail ini kepada Agung. Seperti biasa, tatkala memasuki waktu sore, desa ini selalu dihadiri langit yang berwarna kelabu. Mendung sudah merambah ke setiap sudut desa. Orang-orang desa mulai berlarian untuk memasuki rumahnya masing-masing.